Halo semuanya, seminar ini sekiranya mulai kemarin tapi ini sudah hari terakhir. Hari ini juga kita memulai dalam pembacaan firman Tuhan bersama. Sesi ini kita baca Ibrani pasal 10 mulai 19 sampai 31. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepada rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap yang tulus, ikhlas dan keyakinan imam dan yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghauskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar karena jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sampai 31 kita baca. Saat kita berada di dalam kehidupan rohani, setiap kali iblis mengadakan banyak pikiran di dalam hati kita dan buat kita mengarah ke hati yang beda arah ke percaya firman Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak orang yang percaya Yesus dan ikut Kristen saat ini, tapi jarang yang masuk ada di dalam anugerah. Itu menyakiti hati kami. Satu ketika saya berjumpa dengan seorang saudari, katanya, aku punya kakak di kota Busan. Dia kelihatannya butuh konsultasi sama bapak. Apa ada waktunya? Saya bilang iya. Jadi orang ini telepon ke kakaknya di Busan. Dan dia naik kereta sampai ke kota Seoul. Jadi kakaknya berkata, oke, aku datang. Begitu dia datang ke gereja. Dan setelah dia datang, dan dia berkata bahwa dia ini seorang perempuan dan dia bisnis dan menghasilkan banyak uang dan hidupnya cukup kaya sekali. Dan satu ketika, dan dia tidak suka suaminya, lalu dia cerai. Dan dia tinggal sama anak perempuan yang kecil, dan dia mempunyai teman peramal yang dekat, dan ia berkata, lebih baik kamu jauhkan anakmu. Jadi anak ini masih usia 5 atau 6 tahun, tapi tidak bisa tinggal satu rumah, walaupun dia merindu anaknya dan tinggalkan anaknya di kota Seoul, di tetangga keluarganya. Dan dia terus lanjut bisnis, tapi itu cukup sukses. Dan kakak laki-laki desain dari kerjanya dan bantu bisnis. Dan ibunya terus membantu untuk bisnis dia juga. Dan satu ketika, peramal berkata lagi, keluarin
ibumu dan kakakmu. Dan bagaimana aku bisa melarikan anak ibu sama kakak? Ya, kamu harus kerjakan karena kamu sukses untuk karena siapa? Dengan begini, kakak sama ibu, jika dia tidak mengeluarkan, beramal berkata, kamu akan kalah bisnis. Jadi dia berkata kepada kakaknya, kakak, ada yang alasan yang tidak bisa sampaikan kepadamu. Tetapi Anda harus keluar dari perusahaan kita. Jadi maksudnya apa? Kamu panggil saya, jadi saya resign perusahaan yang sebelumnya. Jadi apa yang saya harus lakukan? Nah, bagaimanapun begitu, dia terus paksa keluarin ibunya sama abangnya. Dan keluarin anaknya, cerai sama suami, dan keluarin kakak dan ibu, jadi dia terus sendirian. Suatu ketika, malam tengah, ada yang suara yang panggil namanya. Ini siapa? Dia lihat. Apakah ini suara nyata atau tidak? Masih kurang tahu dia. Tapi katanya, kamu kerja banyak sampai sekarang. Jadi sekarang, ini saatnya kamu istirahat. Harus istirahat. Begitu, lanjut ceritanya. Aku akan membuat jadinya damai dan buat kamu istirahat sesungguhnya. Jadi kamu harus istirahat. Dan suara itu, ya kedengaran sangat-sangat hangat dan manis kepadanya. Dan suruh membuka jendela, lalu dia buka. Dan bawa kursi, dan dia bawa kursi. Dan naik, dan loncat di sana. Tapi dia tinggal kebetulan lantai ke-27. Ya, orang akan mati satu kali. Akhir-akhirnya, jika mati, semuanya selesai. Jadi, loncat ke sini. Kamu akan menjadi sangat damai. Sungguh kamu akan menjadi damai sekali. Pada saat dia mau loncat, dia ingat tentang anaknya yang kecil. Dan suara sudah tahu, ya jangan khawatir tentang anakmu. Kamu sudah punya apartemen yang mewah. Punya dua kan? Ibumu suka uang. Dan ibumu akan menjaga anakmu dengan baik-baik dengan kedua apartemen ini. Dan dia ingin mau loncat ke bawah, tapi satu pikiran masuk ke dalamnya. Beberapa hari sebelumnya, dia punya 5 teman-teman. Dan mereka janji, ayo kita naik gunung pada hari Sabtu. Mereka saling berjanji. Dan malam hari Jumat, mereka berjumpa dan cerita dan main-main. Dan mereka sudah siap. Oke, mari kita jumpa besok pagi. Mereka saling janji. Tapi tiba-tiba besok berjumpa. Tapi satunya absen. Ini dia kenapa nggak datang? Lalu ternyata dia ingin sukacita mau naik gunung, tapi dalam malam hari itu dia gantung diri dan membunuh diri. Oh iya, temanku itu dia dengar suara yang kudengar ini. Tadi dia bunuh diri. Jadi dia terkaget dan mengunci jendelanya. Dan setelah mengunci semua, ya ini sudah cerita nyata. Kemungkinan aku kurang sakit mentalku. Jadi dia cari internet dan dokter yang baik mau carinya. Waktu itu dia dapat telepon. Maka ada apa? Oh iya, sekarang saya cari dokter mental, dokter jiwa di internet. Katanya, aku mau sampaikan satu cerita kepadamu. Oh iya, silakan. Ada apa? Maka, saya mau kenalkan kamu ke pendeta kami. Oh iya, jadi bagaimana? Naik kereta dan naik ke Seoul, aku akan jemput kamu. Begitulah, ibu ini duduk bersama dengan saya.
Dalam satu pandangan, saya tahu bahwa iblis yang si jahat itu untuk membawa perempuan ini ke neraka, untuk memimpin dia ke bunuh diri. Ya, jika anak yang mengasihi ada di sampingnya, dia nggak bisa bunuh diri kan? Jika kakak atau ibu tinggal sama-sama, bisa enggak? Bisa bunuh diri. Jadi, telah bubar sama istri, suami, dan begitu. Jadi peramal dipimpin oleh roh jahat yang berkata begitu. Tapi waktu saya lihat, roh jahat itu membawa perempuan ini sampai ke neraka dan mempunyai rencana. Dan ini sudah dekat kematiannya, tapi perempuan ini nggak tahu apa-apa. Lalu saya ceritakan, ibu harus percaya Yesus. Dan katanya, oh ya, lain kali aja Pak. Sekarang roh jahat ini menggunakan peramal dan suruh dia cerai, dan suruh abangnya, ibunya keluarin, dan anaknya dipisahkan. Dan kemudian roh jahat itu terus bekerja, loncat di lantai ke-27. Jadi si jahat untuk bunuh dia, memisahkan dia semua dari keluarga dan tersendirian. Begitu kan? Begitu si jahat kerja, dan saya sudah bisa tahu, tapi ibu ini nggak tahu, jadi lain kali aku percaya katanya. Saya juga tanpa sadar, oh itu bahaya sekali, saya bilang. Di dalam hati kita ada banyak pikiran masuk, keluar terus. Dan jika kita sederhana lihat, tidak terasa, tetapi roh jahat sudah merencanakan untuk kebinasaan kepada kita. Jadi ibu ini, dia mau loncat hari sebelumnya, tapi apa yang teringat adalah, oh ya temanku juga, 1 bulan sebelumnya dia bunuh diri. Dia cukup kaya, tidak ada kekhawatiran, hidup dengan baik-baik, tidak ada alasan bunuh diri, tapi pasti dia akan dengar suara ini. Dan dia pun sedang dengar suaranya, tapi tidak tahu apa bahayanya. Lalu saya yang terkaget, oh itu jangan, saya berteriak kepadanya, dan kebetulan dia terima Yesus Kristus dan percaya. Dan pada hari itu, saya sediakan waktu dan ceritakan kepada ibu ini bagaimana kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Apa yang kita sharing selama seminggu ini. Dan malah hari itu, setelah dia dengar ceritanya, dan dia menerima pengampunan dosa. Nah, setelah dia naik kereta pulang ke Busan, ada suaranya, kamu menghina Allahmu dan percaya Yesus, dia akan menghajar anakmu dan ibumu. Dia takut. Tetapi saat dia tiba di kota Busan, dia mempunyai pikiran bahwa, ya hari ini saya menerima pengampunan dosa. Dan kasih Allah tetap ada padaku, jadi Tuhan tidak akan membiarkan itu. Setelah dia pulang ke rumah, dia punya banyak jimat yang menulis dengan di kertas dan siap-siap di dalam rumah, dan biar tidak akan kena yang tulah. Dan dia membakar semuanya. Saat dia bakarnya, ada suara boom. Jadi dia merasa agak takut juga. Tapi setelah itu, dia tetap percaya Yesus. Dan sekarang dia tinggal sama dengan anaknya dan hidup sangat berbahagia. Untuk selamatkan Anda pribadi, Tuhan merencanakan dan bekerja banyak untuk menyelamatkan Anda dan membunuh anaknya sendiri. Dan melainkan, jika ada orang senang-senang tetapi tidak sama sekali mau dengar suara Yesus, ini bukan yang dia, tapi roh jahat yang membuat dia untuk tidak percaya Yesus. Ini sering terjadi. Saya mau ceritakan satu lagi. Ini adalah seorang perempuan yang muda. Waktu kami membuat acara di Dedok Retreat Center, dan ini agak bosan, lalu kami main bola. Dan satu orang ibu datang
saya mau menikmati main bola. Ini menarik sekali, tapi katanya ada keluarga datang, bisa nggak Bapak ketemukan? Jadi, ya memang seorang pendeta seharusnya fokuskan pelayanan kan. Begitu, dia membawa seorang ibu dan anaknya, dan setelah saya dengar cerita itu, keluarganya sudah kalah karena tuberkulose. Dan sebelumnya, jika kena tuberkulose ini adalah dianggap penyakit yang besar, jadi orang tidak akan mendekati kepadanya. Tapi sekarang, jika kena tuberkulose, obat-obatan sudah cukup baik, jadi jika dia minum sebentar, bisa sembuh. Tapi yang masalahnya, gadis ini kena tuberkulose dan minum obat, dan sehari-hari menjadi membaik. Dan setelah dia menganggap sudah sembuh dan berhenti minum obat, dan sudah beberapa saat kemudian tuberkulose kena lagi. Dan jika dia kena ulang tuberkulose, sudah mempunyai antibodi terhadap obatnya. Jadi bakteri ini sudah mempunyai antibodi kepada obat. Jadi walaupun pakai obat tidak akan sembuh dia. Jadi ibunya kena tuberkulose harus keluar potong satu paru, dan ayahnya sudah meninggal. Dan gadis ini walaupun dia minum obat seterusnya tidak akan sembuh. Dari berapa tahun 53 turun ke 50, 55. Saat saya berjumpa dia, ya seperti kelihatannya tulang saja. Begitu setelah saya berjumpa dan ceritakan, dia tidak mau dengar. Jadi kami hentikan malam hari itu, tapi kebetulan dia pulang. Dan sekitar 2-3 bulan kemudian, saya dapat telepon, Pak Pendeta, apa kabar? Itu ibunya. Oh iya ibu, apa kabar? Apa Bapak Pendeta ada waktu besok? Oh iya, saya punya waktu 1 jam sekitar jam 3. Begitu ibu sama anaknya datang kepadaku. Lalu saya bilang, hei kamu, apakah kamu pernah dengar orang sembuh karena percaya Yesus? Katanya, apa gunanya itu dengan aku? Katanya. Oh, kenapa? Ya, kalau kamu mati gimana? Aku tidak takut mati, bilang. Dia sudah marah, menjawab begini. Akhirnya, saya pun tidak bisa berkata apa-apa. Jadi cerita ini dan yang lain, lalu begitu dia pulang. Tidak sama sekali mau dengar. Jadi merasa sayang sekali dia. Dan setelah seminggu berlalu, ibunya telepon lagi. Pak Pendeta ada waktu besok? Oh iya ada, silakan. Begitu kami berjanji. Setelah kami berjanji, apa yang saya sampaikan kepadanya, apakah saya minta tolong atau apa, bagaimana saya bisa lanjut ceritanya, saya nggak tahu. Setelah ia datang, saya berkata, oh ya, hari ini saya sederhana berkata, jangan marah-marah ya. Begitu, memperhatikan dan sampaikan kepadanya. Karena jika dia mati tanpa dengar firman, akan mati kan? Akan ke neraka kan? Jadi, hari ini saya akan sampaikan dengan sederhana. Coba memperhatikannya ya. Dia diam dan dengar. Lalu, saya ceritakan bagaimana dosa dihapuskan. Dan saya melihat dia terus memperhatikannya. Dan ya agak sulit memberitakan orang sepertinya. Tapi pendeta pasti memberitakan Injil kepada siapa saja. Dan dalam 30 menit cepat selesai ceritanya. Dan saya tanya, apakah kau percaya? Katanya, iya pendeta aku percaya. Jadi sekarang saya yang tidak bisa percaya dia. Apakah ibu percaya ini? Oh ya pendeta, dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, ibu ini berkata, satu ketika, waktu dia ke rumah sakit secara rutin, dan dia bawa anaknya ke rumah sakit, dan setelah selesai pengobatan, dan dokter berkata, ibu, coba tunggu sebentar. Jadi anaknya
tunggu di luar dan ibunya berjumpa dengan dokter. Dan dokter berkata, "Ibu, tolong jangan datang lagi. Anakmu tidak ada obat untuknya. Tetapi hanya saya pura-pura mengobati dia. Tapi terasa kami menipu Anda dan anaknya. Merasa sulit juga kami. Saya memohon, jangan membawa anakmu ke sini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakmu. Apapun mengobati, kasih obat itu tidak akan berfungsi. Kami pun merasa sedih. Jangan datang sini lagi." Lalu ibunya berkata, "Oke, baik." Lalu dia keluar. Ini maksudnya apa? Ini berarti anaknya akan mati. Dan setelah dia pulang ke rumah, antarin anaknya ke rumah, dan dia sendiri keluar dari rumah. Dan begitu, dia mau menangis karena anaknya udah dekat kematian, tapi nggak bisa dari depan anaknya kan, jadi keluar. Ternyata ada hujan deras, dia kena hujan, dan dia terus-menerus berjalan sambil menangis dengan sendirian. "Ya, jika kamu mati, bagaimana aku?" Dan pada sore malam hari, ya, dia harus pulang ke rumah, dan dia menuju ke rumah, dan kebetulan dia menemukan seorang peramal yang dia kenal. Oke, saya mau tanya kepadanya. Dan lalu dia masuk ke ruangannya. "Oh, kenapa kamu kena hujan? Kenapa? Ada apa?" "Oh iya." Begitu dia keringkan rambutnya dan duduk, dan ceritakan, "Coba kasih tahu bagaimana saya selamatkan anakku. Apapun saya akan kerjakan. Tolong kasih tahu cara bagaimana anakku bisa sembuh." Dan peramal berkata, "Ada 2 cara." "Ada apa? Ceritakan, ada apa?" Katanya, membiayai banyak dan mengadakan persembahan dan panggil Allah lain. Dan jika anakmu terima hantu dan menjadi peramal, nanti anaknya tidak akan mati. Jadi dalam hati ibu, anaknya menjadi beramal, tapi lebih penting selamatkan anaknya kan. Jadi, tetapi dia tidak mau anaknya jadi beramal. Dan tanya lagi, katanya ada 2 caranya kan? Ya, benar, ada 2 cara. Satu jadi peramal, yang satu lagi ada apa? Dan peramal tersenyum dan berkata, "Dan percaya Tuhan dan percaya Tuhan Yesus." Sebelumnya memang dia pun tidak begitu berminat kepada gereja, anak pun begitu. Setelah dia dengar itu, "Oh iya, aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan." Dia punya hati begitu. Begitu dia pulang ke rumah, anaknya tidur di tempat tidur, lalu dan dia pegang tangan dan berdoa dengan diam-diam. "Ya Tuhan, anakku Misan, tolong selamatkan anakku Misan." Begitu dia terus berdoa. Dan esok harinya, dia bilang, "Misan, saya mau bilang sesuatu kepadamu." "Ada apa ibu?" bilang. "Jika kamu menerima hantu dan menjadi peramal, katanya kamu bisa hidup." Tapi anaknya terkaget. "Ibu, Mama, saya tidak mau jadi peramal. Itu takut. Aku tidak mau jadi peramal, Bu." Tapi ibu berkata, "Ya, jadi bagaimana? Ini satu-satunya cara kamu bisa hidup. Kalau kamu tidak mau jadi peramal, harus percaya Yesus. Kamu tidak percaya Yesus kan?" "Oh ya, enggak. Aku percaya Yesus, aku percaya Yesus. Aku tidak mau jadi peramal, aku percaya Yesus," katanya. Begitu, sore itu, dia datang kepadaku. Tetapi, saya nggak tahu hal itu, jadi saya memperhatikan untuk memberitakan firman kepadanya. Jadi, ibu sama anak ini datang dan dengar dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dan pada hari itu kedua orang dengar firman
dan menerima pengampunan dosa. Dan dia tinggal di kota yang lain, jadi tidak sering bisa berjumpa. Tapi pada hari itu kami buat acara yang besar di sebuah universitas di Daejeon. Dan saya mau keluar setelah acaranya, dan ibu dan anak itu tunggu. Oh, apa kabar? Dan kelihatannya sehat dan cukup baik kelihatannya. Jadi, oiku ibu, bagaimana cara hidupmu? Katanya, kami telah mewarisi uang cukup banyak, jadi kami tidak mengurangi dan menambahnya, menjaga dengan hidup begitu. Kalau gitu beli banyak makan untuk anaknya. Oh, sekarang ini anak ini makan banyak sekali. Sudah tambah banyak gemuk. Dan pada hari itu, kedua orang ini menerima pengampunan dosa dan pulang. Sebab jauh tempat tinggalnya, tetapi beberapa saat kemudian, ibu itu telepon kepada saya, Pak Pendeta, bisa sudah pulang ke rumah Bapak. Tetapi, setelah dia menerima pengampunan dosa dan masuk kerajaan surga, jadi kami tidak sedih. Dan mison itu, Tuhan tuntun dia untuk percaya Yesus dan menerima pengampunan dosa. Dan saat kami pulang ke rumah Bapa akan berjumpa dia. Sisi hati kami agak sayang, sebab dia sudah meninggal begitu cepat. Tetapi dia meninggal dengan menerima pengampunan dosa, jadi itu pun sudah cukup baik. Ibrani 10 yang kita baca tadi, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari kesempatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari kesempatan itu sendiri. Inilah bayangan saja. Sebab ini, setiap tahun terus-menerus mempersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Dan mulai saat itu, tanda menyembelih kambing domba menghapus dosa, tapi tidak untuk selamanya. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah datang, dan dia tanggung dosa kita dan mati. Dengan itulah semua dosa kita dihapuskan untuk selamanya. Inilah Injil Yesus. Akhir-akhir ini Anda dengar cukup banyak tentang hal ini. Tetapi jika Anda sangat mencuriga atau masih belum bisa percaya, harus bertanya biar Anda bisa yakin. Setelah Anda sungguh percaya dan yakin, mulai saat itu Yesus kerja di dalam hatimu. Dan firman yang kita baca hari ini di Ibrani 10, mulai ayat 19. Tetapi di ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini yang penting sekali. Ya, kebenaran itu adalah Yesus mati atas kayu salib dan kematiannya mengampuni semua dosa kita. Jadi aku telah dibenarkan dan dikuduskan. Inilah kebenaran sesungguhnya dan Injil Yesus. Dan kita telah dengar ini semua dan tahu juga Yesus mati atas kayu salib karena dosa kita. Siapa pun tahu ini. Yesus menumpah darah untuk dosa kita. Kita tahu semua secara teorinya, pengetahuannya. Walaupun tahu semua ini, tapi orang berkata, bilang di sini, yang sengaja berbuat dosa katanya kan, kepadanya tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, apa ini sengaja berbuat dosa berarti dia sudah diberitahukan tapi tidak percaya. Ini maksudnya Tuhan Yesus mati kayu salib untuk dosaku. Tetapi yang berkata orang berdosa, itulah sengaja berbuat dosa. Sudah tahu Yesus mati untuk dosa kita di atas kayu salib, tapi masih berkata orang berdosa. Di manakah orang seperti ini? Mungkin tanya, tapi Iblis menipu kita karena dia konyol sekali.
Yesus mati atas kayu salib, tapi kita berdosa, jadi kita orang berdosa. Ada banyak yang berpikir begitu. Banyak sekali. Sebab ini, mereka sudah tahu Yesus mengampuni dosanya, tetapi masih berkata, aku orang berdosa. Tapi jika dia sungguh-sungguh tahu, tidak boleh berkata kita punya dosa. Sebab Yesus telah mengampuni semuanya. Tetapi dosa, sengaja berbuat dosa adalah sudah diberitahukan dan tahu Yesus mati untuk dia, tapi berkata, aku orang berdosa. Ini tidak akan mungkin masuk akal, tetapi iblis adalah yang konyol sekali. Nah, akhir-akhir ini, banyak orang yang pengikut Kristus, dan mereka tahu Yesus mati atas kayu salib, dan memuji penyanyian, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Begitu mereka bernyanyi dan berdoa gimana? Ya Tuhan, aku orang berdosa, tolong ampuni dosaku. Ada banyak yang begitu kan? Banyak kan? Anda juga pernah begitu ya kan? Inilah sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa adalah yang sudah tahu bahwa Yesus telah mati untuk dia, tetapi kiranya dia berkata dia orang berdosa. Apa maksudnya ini? Ini tidak masuk akal. Jadi Tuhan Yesus sungguh mati atas kayu salib untuk kita, dosa kita ditebuskan, dan kita harus dikuduskan. Karena Yesus mati untuk kita. Tapi orang berkata Yesus mati untuk kita, tapi berkata aku orang berdosa. Inilah sengaja berbuat dosa. Jika orang terjadi memahami begitu, Yesus menumpah darah di atas kayu salib, tapi masih ada dosa. Dengan cara apakah menghapuskan dosanya? Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita, tapi kiranya masih ada dosa. Dengan cara apakah dia menerima pengampunan dosa lagi? Jadinya dia harus dihukum untuk selamanya. Jadi semuanya kita harus memperhatikan ini. Di dalam hatimu, di sebelumnya, apakah Anda pernah berbuat sengaja berdosa? Oh, ada banyak sekali ya. Ya, ini besar dosanya. Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan menghapuskan semua dosa kita dan berkata, aku orang berdosa. Maksudnya kematian Yesus adalah sia-sia, menolak Yesus, menghina darah Yesus. Dan darah Yesus tidak mengampuni dosa. Dan apakah ada lagi cara yang lain menerima pengampunan dosa? Enggak ada. Dihapuskan dosaku. Apa itu? Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Oh iya, kecuali darah Yesus, tidak ada cara lain bisa mengampuni dosa. Dan darah Yesus, dia telah menumpah darah di atas kayu salib dan mati. Dia mati untuk dosa kita. Jadi, ia telah membenarkan dan menguduskan. Tetapi, aku harus percaya. Itu percaya Tuhan dan percaya Tuhan Yesus. Ya, sungguh benar Yesus mati atas kayu salib dan menghapuskan dosa kita. Dan Tuhan tidak akan mengingat dosa kita. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Tuhan sungguh benar berkata, yang penting bagi kita, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dia katanya apa? Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jadi, Yesus mati atas kayu salib dan menghapus semua dosa kita seperti salju. Tapi yang berkata, ya Tuhan, aku orang berdosa. Dengan apakah dia mengampuni dosanya? Walaupun darah Yesus pun tidak mengampuninya.
Jadi, dia harus dibinasakan. Tidak ada pilihan lain. Akhir-akhir ini, banyak orang yang ikut gereja dan mereka ditipu oleh iblis. Dan mereka tahu Yesus telah mati untuk dia. Bernyanyi, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Oleh darahnya telah menerima pengampunan. Sudah bernyanyi begitu. Tetapi pada saat berdoa, ya Tuhan, ampunilah dosaku. Ini apa? Inilah dosa sengaja berbuat dosa. Dosa yang tidak diampuni oleh darah Yesus itu, dengan apakah menghapuskannya? Darah Yesus. Tidak ada cara yang lain kecuali darah Yesus. Tidak ada yang persembahan lain. Jadi dia seharusnya menunggu kebinasaan. Dan iblis yang si konyol itu menipu orang. Dan Yesus mati atas kayu salib. Dia mengampuni dosa kita. Secara pengetahuan saya tahu dan anggap diri orang berdosa. Ini tidak akan cocok kan? Tidak akan benar. Yesus membenarkan kita, menghapus dosa kita. Bisa enggak kita punya dosa? Tidak mungkin. Yesus menyelamatkan kita. Kita tidak lagi orang berdosa. Tapi orang kiranya diri ditipu oleh iblis dan anggap diri orang berdosa. Amin. Ini sudah bisa paham kan? Jadi, darah Yesus di atas kayu salib. Tidak ada cara lain kecuali darah Yesus untuk pengampunan dosa. Dan Yesus mati dan kita berkata orang berdosa, berarti tidak ada cara lain menerima pengampunan dosa. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepadamu, apapun kamu berpikir, tapi jangan dengar suara iblis. Tetapi Alkitab sudah berkata, Yesus mati atas kayu salib. Jadi kita tidak lagi orang berdosa. Dosa telah ditebuskan. Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita, ia telah membenarkan kita. Caranya apa? Dengan darah Yesus di atas kayu salib mengampun dosaku. Jika kita percaya demikian, kita menerima hidup yang kekal. Sampai sekarang kita ikut gereja dan berkata Yesus mengampun dosa, tetapi anggap diri orang berdosa ada banyak kan? Itulah sengaja berbuat dosa. Jika Yesus mati atas kayu salib, tapi masih ada dosa, berarti tidak ada cara lain pengampunan, jadinya harus dibinasakan. Jadi dosa kita tidak bertobat, doa bukit, atau mempersembahkan, dengan ini tidak akan diampuni. Tapi apa yang mengampun dosa kita adalah hanya darah Yesus. Dan saat Yesus mati atas kayu salib dengan menumpahkan darah, dan terakhir kali apa yang ia berkata adalah, sudah selesai. Amin. Selesai apa? Pengampunan dosa dan menyelamatkan kita itu sudah selesai. Selesai apa? Menyelesaikan kehendak Allah. Tuhan mengutus Yesus biar dia mati atas kayu salib dan menyelamatkan semua orang dari dosa. Jadi saat dia mati dan berkata sudah selesai, itulah saja semua dosa sudah selesai. Iblis menipu kita, konyol sekali. Yesus mati atas kayu salib kita tahu, tapi kita bilang orang berdosa. Ini tidak cocok. Tetapi sering kita obrol begitu kan? Sejujurnya kita berkata begitu. Benar enggak? Iya, begitu banyak. Yesus mati untuk kita, tetapi dulu kita anggap diri orang berdosa. Banyak kan? Inilah dosa sengaja berbuat dosa. Tapi sekarang jangan berbuat dosa demikian. Jika Yesus mengampun dosa kita, kita tidak akan mungkin jadi orang berdosa. Amin. Inilah iman yang benar. Dan saat ini iblis menipu banyak orang-orang di gereja dan Yesus mengampun dosamu, tapi kamu berdosa, jadi kamu orang berdosa karena mereka tidak tahu tentang Yesus. Dan Ibrani 9 ayat 11 berkata, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Dan ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia telah mendapat kelepasan kekal, pengampunan yang kekal. Saat Yesus mengampuni dosa kita, tidak mengampuni sebagian atau tinggalkan sebagian. Saat Yesus menghapuskan semuanya sempurna dan lama-lamanya, jadi kita semua tidak ada kekurangan untuk masuk kerajaan surga. Tetapi, itulah apa yang kita harus percaya. Tetapi, iblis menipu kita.
dan kamu berdosa jadi orang berdosa. Kita ditipu jadi, oh, apakah aku orang berdosa? Dulu kita anggap gini kan? Kita ditipu begini. Jika Yesus mengampuni dosa kita tidak mungkin menjadi orang berdosa. Saat ini banyak orang yang sengaja berbuat dosa, walaupun ikut gereja, tahu Yesus mati atas kayu salib. Jika begitu, kita tidak lagi orang berdosa kan? Ibrani yang apa berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Pengetahuan tentang kebenaran, yaitu Yesus menghapus semua dosa kita di atas kayu salib. Tapi, yang berkata aku orang berdosa. Lalu Yesus mengampuni dosaku, tapi masih orang berdosa. Berarti cara Yesus tidak mengampuninya. Kalau gitu, tidak ada cara yang lain. Jadi dia dikutuk. Bapak Ibu yang kukasihi, sekarang ini banyak jemaat-jemaat yang berkata Yesus mati atas kayu salib. Semuanya tahu. Semua tahu kan? Dengan berkata, banyak yang berkata aku orang berdosa. Banyak sekali. Bisa paham kan? Jadi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ya, darah Yesus tidak menghapuskan dosanya. Mereka kira begitu. Jadi cara manakah menghapuskan dosanya? Kecuali darah Yesus, tidak ada cara lain. Jadi, walaupun mereka tahu tapi masih berkata orang berdosa, baginya tidak ada caranya. Tapi kita yakin dan percaya darah Yesus telah mengampuni dosa kita. Darah Yesus sudah cukup kita menerima pengampunan dosa. Dan kita percaya kita dibenarkan. Sebelumnya, kita tertipu oleh iblis. Sudah tahu Yesus mengampuni dosa kita, tapi kita berdosa, jadi anggap orang berdosa. Tapi jangan. Ini sebabnya penting Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk sifat ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jika kita berdosa hari ini, itu pun sudah diampuni. Jika kita berdosa 10 tahun ke depan, ya semuanya telah diampuni. Karena Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi, puluhan tahun berlalu, tetapi semua dosa ini telah dihapuskan oleh darah Yesus. Jadi kita tidak akan mungkin jadi orang berdosa. Jadi sekarang apa yang Tuhan berkata? Setelah kita diberitahukan pengetahuan tentang kebenaran, dan jika dia berdosa, sengaja berbuat dosa, tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jika dia tahu Yesus mengampuni dosanya, tapi kiranya punya dosa, tidak ada cara lain, jadi dia dibinasakan. Apa yang menghapuskan dosa kita adalah hanya darah Yesus saja. Jadi bagaimana kita harus lakukan adalah Yesus menumpah darah dan dipaku di atas kayu salib, dan pada saat itu semua dosa kita telah dihapuskan untuk selamanya. Itu apa yang kita percaya. Amin. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus dengan membawa darah anak domba dan darah lembu, tetapi dengan membawa darah sendiri, dan ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dengan satu kali Tuhan Yesus mendapat kelepasan yang kekal, pengampunan yang kekal. Jadi tidak perlu dipersembahkan lagi korban karena dosa. Jadi telah diampuni untuk selamanya. Amin. Jadi dosa kita ditebus untuk selamanya. Iblis terus menipu kita. Anggap kita orang berdosa. Tetapi yang sayang sekali, kita tertipu oleh iblis dan bilang orang berdosa. Yesus mati atas kayu salib, tapi masih kita orang berdosa, tidak akan lagi penghapus dosa. Pasti dia akan menerima hukuman yang selamanya. Dan tidak sama sekali tinggalkan dan menghapuskan semuanya.
tidak ada yang ketinggalan, hapuskan semua, dan mengutuskan kita. Ini yang kita percaya. Tuhan Yesus mati untuk kita, tapi yang kita percaya berkata orang berdosa, ada apa lagi pengampunan dosa oleh kecuali dari Yesus. Jadi dia dikutuk. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Setelah diberitahukan Yesus mengampuni dosa kita, tetapi yang berkata aku orang berdosa, ini anggap diri Yesus tidak mengampuni dosanya di atas kayu salib, jadi tidak ada cara yang lain. Jadi 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua yang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Betapa lebih beratnya hukumannya harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengutuskan, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi dia berdosa 3. Jika dia berdosa, orang berdosa, ia menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang mengutuskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi dia harus ke neraka. Amin. Jadi semuanya, sampai sekarang kita berkata kita percaya Yesus. Dan Yesus mati atas kayu salib, kita tahu. Tapi semuanya berkata orang berdosa. Sudah pernah begitu kan? Iya, kita semua. Saya juga begitu. Tahun 1962, sebelum saya tahu hal ini, saya selalu berkata begitu. Dan sampai sekarang, banyak orang di bumi ini, mereka minta ampun dan menangis. Walaupun dosanya telah diampuni, tapi tidak melihat itu. Jadi seharusnya dihukum, harus dikutuk. Tetapi mereka anggap diri orang baik dan berkata bahwa kami berkata orang benar, jadi mereka kira kami orang sesat. Dan kiranya mereka jujur dan baik. Tapi inilah yang paling menghina Tuhan. Yesus mati atas kayu salib. Tapi yang berkata orang berdosa berarti menghina darah Yesus dan menolak dan menginjak-injak anak Allah. Jadi semuanya, sampai sekarang kita sudah lama berkata begitu. Tetapi sekarang, janganlah anggap diri orang berdosa dan jangan berkata orang berdosa. Tidak karena kita tidak berdosa. Kita memang berdosa. Tapi Yesus telah mengampuni dosa kita seperti salju. Tidak ada yang ketinggalan dosanya. Dengan sempurna, ia telah mengampuni semua dosa kita. Kita percaya itu. Yang berkata aku rendah hati, jadi aku orang berdosa, berdoa. Tapi ini bukan rendah hati, tapi menolak Yesus. Jadi semuanya, tidak hanya Korea, tapi seluruh dunia, kekristenan sudah murtad dan ditipu oleh iblis. Dan mereka sudah tahu Yesus mati atas kayu salib untuk dosanya, tapi masih berkata orang berdosa. Ya kan? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, itu maksudnya. Jadi lebih daripada itu semuanya, kita percaya darah Yesus. Darah Yesus itu telah mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari semua segalanya. Jadi kita sudah dikuduskan, kita telah dibenarkan. Jadi kita semua masih ingat dosa-dosanya, tetapi itu pun telah diampuni dari darahnya. Yesus telah menerima hukumannya. Jika kita percaya demikian, saat itu kita menjadi sehati dengan Tuhan dan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu dan kita dapat melihat firman Tuhan dengan terang. Setelah aku diberitahukan hal ini dan memberitakan Injil ini seterusnya, awalnya ada banyak yang menolak aku dengan berkata sesat, tapi sekarang sudah diam semua. Banyak orang-orang di seluruh dunia menerima pengampunan dosa, baik Amerika, Afrika, Korea, Filipina, dimanapun kami memberitakan Injil ini, dan banyak yang menerima pengampunan dosa. Betapa indahnya kan? Tapi semuanya, yang penting adalah, apa yang mengampuni dosa kita adalah hanya darah Yesus. Jika dia masih punya dosa kiranya walaupun ada darah Yesus, pasti dia dikutuk. Tapi banyak orang masih kurang tahu semuanya. Dengan berkata Yesus mengampuni dosanya, tapi berkata orang berdosa. Aku pun berkata begitu waktu saya masih muda.
Setelah saya membaca kitab dengan baik-baik, oh iya tidak, aku tidak lagi punya dosa, Tuhan telah membenarkan aku dikuduskan. Ini apa yang Tuhan berkata, kalau gitu aku dikuduskan, dibenarkan. Ini apa yang saya percaya. Mulai saat itu, Roh Kudus mulai kerja dan hidup di dalam hatiku. Semua orang kekasih Tuhan, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menghapus dosa kita. Tapi, apakah Tuhan gagal tugasnya? Tidak. Dengan sempurna ia menghapuskan semua dosa kita. Jadi, oleh darah Yesus, semua dosamu sudah diampuni seperti salju dengan sempurna, dan percaya itu adalah percaya Tuhan Yesus. Iblis adalah konyol, dan dengan kita berkata orang berdosa walaupun percaya Yesus, ada banyak yang begitu, kita pun sebelumnya begitu. Tetapi setelah membaca Alkitab, tidak lagi. Oh iya, darah Yesus sudah mengampuni semua dosaku seperti salju. Tetapi saya paham, ini yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kasih karunia yang luar biasa. Jadi oleh darah Yesus, semua dosa kita telah ditebuskan. Jika kita percaya ini, kapanpun kita meninggal, atau jika kita bersalah, ya pasti kami akan berdosa lagi. Tetapi darah Yesus Kristus telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi, apakah Anda orang benar? Sungguh benar? Apakah Anda kudus? Apakah Anda disucikan? Aku orang berdosa, ada yang bilang. Ya, kita berdosa, tetapi darah Yesus mengampuni semuanya dengan sempurna, jadi kita disucikan. Inilah bagaimana kita sungguh percaya Yesus. Iblis yang konyol menipu kita. Jadi mereka berkata percaya Yesus dan berkata Yesus mengampuni dosanya, tapi buat orang anggap diri orang berdosa. Banyak orang Kristen di Korea begitu. Tapi sekarang setelah kita membaca Alkitab dan seterusnya, dan seperti Ibrani berkata, untuk tidak sengaja berbuat dosa, yaitu setelah diberitahukan pengetahuan tentang kebenaran, tapi anggap diri orang berdosa. Inilah sengaja berdosa. Kepadanya tidak ada penghapus dosa lagi. Ya, semua dosa yang kita berbuat itu pun telah diampuni untuk selama-lamanya. Jadi, dengan kegembiraan dan penuh sukacita, kita memuji Tuhan. Dan kepada orang-orang yang berjumpa, ceritakan hal ini, jelasin kepada orangnya, dan biar dia pun percaya bahwa dia telah dibenarkan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mau bertanya, memang kita berdosa banyak, tetapi tidak karena perbuatan kita, tapi hanya oleh darah Yesus atas kayu salib mengampuni dosa kita. Jadi aku telah dikuduskan dan dibenarkan. Yang percaya coba angkat tangan. Amin. Ya, terima kasih banyak. Amin. Itu apa yang Tuhan menyenangkan. Yesus sudah mengampuni dosa kita. Ada yang berkata, ampunilah dosaku. Itu tidak menyenangkan Tuhan, akan menyembah Dia. Jangan berbuat begitu. Dan beritahukan kepada yang lain bahwa Yesus telah membasuh semua dosamu. Ibrani 9:11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dan 12, ia telah masuk dengan membawa darahnya sendiri. Dengan ini dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya! Kita puji Tuhan. Saya juga 1962. Setelah sadar ini, menerima pengampunan dosa, lalu saya ke gereja yang suruh ikut, ceritakan kita harus menerima pengampunan dosa, Pak Pendeta keluarin saya.
Saya tidak bisa bilang apa-apa, nanti keluarin. Tetapi, saya merasa sayang sekali. Seperti sampai sekarang, banyak orang berkata orang berdosa walaupun ikut gereja. Banyak kan? Katanya Yesus mengampuni dosanya, tapi berkata orang berdosa kan, itulah dosa sengaja berdosa. Sudah tahu Yesus mengampuni dosanya, tapi anggaplah orang berdosa. Tapi jika kita punya iman ini, dan mari kita memberitakan di seluruh dunia. Terkadang kita kunjungi Amerika, Jerman, dan France, dan semuanya. Tidak hanya berjalan-jalan, tetapi membawa buku-buku rohani dan ceritakan, jelasin ini. Pasti semua orang yang di sekitar Anda yang sedang berbuat sengaja dosa dan mereka kembali akan memuji Tuhan dan terhadap Tuhan. Sekarang ini, melalui seminar ini, saya juga berbahagia bisa sampaikan firman kepada Anda. Pasti Tuhan akan menyerahkan ini. Ya, itu benar sekali. Katamu benar. Kamu tidak lagi orang berdosa. Percaya begitu. Pasti Tuhan akan berkata begitu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami yang Maha Kudus, Engkau mengasihi kami, mengutus anak-Mu yang tunggal, dan dengan darahnya di atas kayu salib, menyucikan kami dari dosa dan semuanya. Kami mengucap terima kasih banyak. Tuhan yang kami mengasihi, semua orang yang kami kumpul di ini, tolong pimpin kami dengan Roh Kudus, biar firman-Mu dapat kami terima, dan yakin kami dibenarkan, dan beritakan kepada yang lain bahwa kami sudah dibenarkan untuk selama-lamanya. Semua dosa yang kami berbuat itu pun telah diampuni. Biar kami tidak lagi berdosa dengan sengaja berdosa, biar kami akan menyenangkan Tuhan. Sepanjang kehidupan yang kami punya ini, biar kami tolonglah memberkati kami, biar kami memberitakan Injil ini. Terima kasih Tuhan memberikan firman Tuhan dan seminar ini. Tolong jaga kami dan kesehatan dan hadirat Roh Kudus, biar kami bisa hidup oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.